Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Hafizah Zulfira dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, dengan NIM 120116 26259. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk pengambilan nilai UTS dengan mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Suci Habibah MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar anak dan solusi cara mengatasinya. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Teman-teman udah tahu belum apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Nah, menurut Bapak Mulyadi pada tahun 2010, kesulitan belajar itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar pada siswa, yang pertama itu nilai pelajaran yang naik turun, yang kedua mudahnya lupa, yang ketiga anak sering melamun, dan yang keempat itu tidak termotivasi saat belajar. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada anak. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu sendiri. Misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, dan minat pada siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal erat kaitannya dengan faktor sosial atau lingkungan individu itu sendiri yang bersangkutan. Misalnya seperti keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan dapat juga disebabkan oleh guru itu sendiri. Menurut Helen pada tahun 2005 ada langkah-langkah yang perlu dicapai oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama yaitu diagnosis kesulitan. Guru diharuskan untuk mencari faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa. Yang kedua yaitu mendalami pemahaman tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Nah, yang ketiga yaitu mencari sumber masalah yang melatar belakangi munculnya kesulitan belajar pada siswa dan mencari solusi untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu menentukan jenis bimbingan apa yang akan diberikan oleh guru kepada siswa agar dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir adalah setelah kesulitan belajar dirasa sudah bisa teratasi, maka guru diharapkan melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi pada siswa.
Kesimpulan dari materi ini yaitu kesulitan belajar merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkannya. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebab dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat ditemukan. Dan intervensi masalah belajar dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil diagnosis, menentukan bidang tertentu yang memerlukan perbaikan dan perbaikan program. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi tadi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.